Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gua bakalan ngebahas soal plan selanjutnya ketika kita sudah membuka semua pasukan tier 6. Bagaimana jelasnya? Mari kita mulai. Oke, jadi disclaimernya adalah seperti biasa, gue itu bakalan selalu membuat video untuk ya seperti vlog dalam game, dalam artian step by step akun ini, bagaimana gua ngeriset, bagaimana pencapaiannya. Jadi kalian gak usah heran kalau kalian menemukan channel ini, ya mungkin mayoritas pasti beda banget sama channel-channel gaming yang kalian lihat. Dan di sini juga gue bakalan berbagi tata caranya gimana kalian biar bisa membuat keputusan kalian. Makanya jangan heran juga kalau ada pembahasan yang seperti ini. Contohnya ya thumbnail ini gitu. Lalu kali ini yang bakalan gue bahas adalah step ketika kalian mau after semua dari tier 6 ini sudah terbuka. Maka bagaimana nih penentuan selanjutnya untuk kita OTW open tier 7. Jadi sebenarnya menurut gua open tier 7 di Kingdom ketika KVK 4 itu sangat-sangat mungkin dan sangat mudah. Karena ingin open tier 7 dari sekarang ini kita cuman butuh speed up. Udah nggak ada syarat lagi. Kita cuman butuh speed up dalam jumlah banyak. Makanya karena kita butuhnya speed up, bagaimana cara kita untuk menghemat speed up? Ya jawabannya jelas dong. Jawabannya adalah ekonomi kalian wajib maksimal dulu. Jadi sebelum kalian ke militer, ekonomi itu wajib maksimal untuk risetnya. Biar risetnya ini bisa kita gunakan secara maksimal buffnya. Seperti itu. Jadi kalian yang ekonominya belum maksimal, harap maksimalkan. Utamanya gua sarankan itu adalah ketika kalian belum open tier 6. Jadi buat apa sih kalian buru-buru ke militer kalau ekonominya saja belum maksimal? Jadi itu dia. Saran paling mutlaknya adalah kalian harus ekonomi maksimal. Biar kalian menghemat ya namanya sumber daya berupa speed up. Karena ya tadi kalian cuma pengen buka ini, contoh gue pengen buka Glory Shop atau Archer T7 lah gampangnya ya. Archer T7 syaratnya cuma butuh ini saja gitu, beres langsung T7 gua. Dan itu target gua adalah sebelum KVK 4 dan itu sangat mungkin, bukan mustahil ya, tapi sangat mungkin. Karena kalau untuk Archer bisa dilihat di sini dari awal kita Archer sudah full semua. Healing Spear, Archer Attack, City, Archer Defense juga udah maksimal juga. Nanti tinggal healing ini maksimalin, habis itu yang ketiga ini maksimal, beres gitu ya, pasti beres. Lalu sekarang kondisinya gua itu kan sebelum KVK 3, berarti apa sih yang perlu gua prioritaskan terlebih dahulu nih? Memang pada akhirnya nanti bakalan maksimal semua, tapi kita perlu ada yang diprioritaskan lebih dahulu daripada yang lain untuk menghadapi nanti KVK 3 yang akan datang. Dan yang ingin gue prioritaskan terlebih dahulu itu adalah jelas. Kalau untuk Archer, gue lebih memilih untuk meningkatkan defense-nya dulu sampai level maksimal. Itu adalah 10/10.
Baru setelah itu nanti disusul oleh hit point-nya 10/10 juga, baru terakhir attack. Kenapa attack gua taruh di terakhir bukan jadi prioritas pertama? Jawabannya adalah ketika kalian masuk map KVK, itu buff yang pasti ada dan buff yang selalu ada dan pasti aktif, dan buffnya itu bisa sampai puluhan persen ya, itu adalah buff attack. Buff attack kalian kalau tim kalian menang, sudah dipastikan kalian dapat 25% buff attack. Terus tambah lagi nanti ada totem KVK yang dimana itu juga bakalan ngebuff attack kalian sampai lebih tinggi lagi. Nah, terus nanti ada item lagi untuk meningkatkan attack. Nah, pertanyaannya, untuk meningkatkan defense dan hit point, adakah buffnya? Nggak ada, kawan. Jadi buffnya nggak ada, maka daripada kita cuman ngefullin attack yang jelas-jelas sudah diberikan buff atau dikasih peluang buff oleh event tertentu, ya kita manfaatkan peluang ini adalah untuk memaksimalkan stat yang tidak ada buffnya. HP nggak ada yang namanya item buff peningkatan untuk HP. Terus defense, peningkatan defense juga sama, ada tapi terbatas. Tapi kalau peningkatan attack sangat-sangat banyak, seperti itu. Makanya ini yang perlu kita prioritaskan, alasannya simpel ya karena itu. Terus kedua alasannya adalah ketika kita memaksimalkan dua yang bawah ini dulu, kita di KVK itu secara nggak langsung rasanya seperti kita sudah memaksimalkan riset. Kenapa seperti itu? Karena riset 10/10 ini itu jatuhnya nanti dia nggak jauh beda dengan ini. Jadi nanti peningkatannya sekitar 20-25% dalam keadaan full. Dan itu sama aja kayak attack tadi ketika kita mendapatkan maksimal buffnya dari free KVK. Ya, itu pasti ada. Terus ditambah lagi nanti dari total. Ya, jadi secara nggak langsung ketika kalian sudah memaksimalkan defense, HP, attack belum maksimal tapi sudah serasa maksimal dikarenakan buff. Seperti itu ya, alasannya seperti itu. Ya bebas sih, tinggal gimana kalian mengatur alurnya sendiri. Tapi kalau alur yang gua jalani ya ini, gue lebih milih ke defense dulu, baru troop kill, baru nanti terakhir di attack. Ya walaupun intinya nanti di akhir KVK 4 pasti sudah tier 7 untuk shooter. Lalu lanjutannya di sini kita bisa lihat di yang namanya barak ya. Di barak di sini gue sudah terlihat ya bahwasanya mayoritas pasukan gua itu ada di tier 5 archer, dan tier 6-nya itu secukupnya aja sih gitu. Dan ini alasannya kenapa kita baru open tier 6. Jadi jangan ketika kita belum terbiasa dengan pasukan yang baru, tier yang baru, kita nanti di KVK malah menggunakan tier yang baru ini gitu. Itu sama aja dengan kalian menghabiskan sumber daya yang sangat banyak karena belum terbiasa, tapi hasil kill point atau penghasilan kalian atau feedbacknya itu sangat kecil. Makanya gua nggak menyarankan kalian dari pasukan sebelumnya itu di upgrade, tapi biarkanlah gunakan pasukan sebelumnya, contoh yang tier 5 ini untuk menyerang, karena tier 5 ini sebenarnya sudah berasa-rasa kayak tier 6. Alasannya apa ya? Alasannya ada di riset tadi. Karena riset tadi itu sudah meningkatkan banyak stat yang dia miliki. Jadi kalau kita bisa lihat statnya di sini ya. Kalau misalkan masih tier 6, dia itu attack-nya 209. HP sama defense dia di angka 180 dan 183. Makanya ketika nanti defense-nya itu di buff lagi, itu bakalan bisa mirip dengan total dari attack-nya. Jadi semakin besar kan daya tahannya juga agak baik. Dan ini strategi seperti ini adalah untuk
melawan pasukan yang notabene-nya bukan high spender. Karena high spender itu ya bukan lawan gua gitu. Lawan gue itu cukup yang setara dengan gua atau ya mungkin naik dikit lah. Kalau yang di bawah ya jelas tempat pembantaian poin kita gitu ya. Tapi kalau misalkan yang minimal ya standar yang kita sama gitu. Tapi kalau lawannya high spender atau orang-orang yang dia nge-top up-nya gila-gilaan, ya kalian mau pakai teori kayak gimana pun ya sulit lawannya kalau lawannya adalah tipikal yang uangnya nggak ada habis-habisnya. Kayak gitu. Jadi kalau uangnya nggak ada habis-habisnya, biarkan digunakan atau biarkan lawannya yang sesuai. Lawannya yang sesuai itu siapa? Lawannya yang sesuai adalah yang sama-sama high spender. Lalu yang perlu kalian perhatikan lagi ya, semakin tinggi pasukan itu kecepatannya semakin lambat. Dan pasukan paling lambat itu adalah infanteri. Kalian boleh cek sendiri ya. Jadi di sini biar lebih jelas ya. Ketika kita lihat tier 5 ya, dan contoh ya, tier 3 pasukan itu di sini tulisannya kecepatan berbarisnya sangat cepat. Tapi ketika nanti sudah ke tier 5 contoh ya, itu sudah mulai menjadi kecepatan yang biasa. Dan yang terakhir, ketika kita sudah masuk tier 6 tadi udah lambat, dan di tier 7-nya ya sangat lambat. Tapi efek sampingnya adalah attack-nya tinggi ditambahkan statnya HP dan defense-nya sama. Peningkatannya juga sama. Jadi memang seharusnya Archer itu attack yang di buff itu adalah stat attack-nya. Jadi stat yang di buff itu harusnya di attack. Tapi kita mencari yang balance aja. Jadi gua milih yang balance. Yang balance itu ada di mana? Di defense. Biar bisa bertahan agak lama. Ya tentunya jika ingin menggunakan taktik seperti ini, maka carilah lawan yang sepadan. Bukan cari mati dengan melawan yang tidak sepadan sama sekali. Dan kita sudah melihat di sini kecepatannya sangat lambat, maka itulah pentingnya kalian memiliki mon yang sudah memiliki buff kecepatan di atas 80. Kalau bisa sampai 100% kecepatannya ya. Untuk mengurangi ya ini efek samping dari kita menggunakan pasukan yang tier lebih tinggi. Jadi pasukan lebih tinggi, kecepatannya berkurang, attack-nya meningkat, statnya meningkat, tapi kan ada pengurangannya tetap. Jadi selalu ada yang dikurangkan ketika ada yang ditingkatkan. Makanya jangan heran ketika kalian nanti di battlefield terus nemu yang menggunakan pasukan tier 3 itu lebih cepat daripada kalian yang memiliki pasukan lebih tinggi ya. Dan ini juga alasan kenapa gue selalu bilang ketika di battlefield bukan soal attack kalian yang tinggi, tapi soal kecepatan kalian. Buat apa attack kalian tinggi, tapi ketika untuk mengejar pasukan yang lari aja nggak bisa gitu. Buat apa? Jadi attack yang tinggi itu berlaku ketika kalian duel atau ya memang kalian sedang mencari poin secara gila-gilaan gitu. Dalam artian 1 lawan 5, 1 lawan itu kayak gitu. Mungkin attack yang besar itu sangat berpengaruh. Tapi ketika kita berperangnya secara gerilya, yang dimana kayak kita menyerang orang tertentu, terus ngebegal orang tertentu, kita ngejegat dan sebagainya. Yang penting itu adalah kecepatan gitu. Ada waktunya kita mundur, ada waktunya kita maju. Utamanya buat kalian yang role archer. Gak mungkin role archer itu benar-benar ada di depan. Hei, sadar diri dong, archer itu ada di barisan belakang. Depan itu biarkan yang namanya infanteri atau dikemen. Jadi setiap role itu punya aturannya sendiri, punya cara mainnya sendiri. Makanya selalu gue bilang, semuanya OP, semuanya bagus, itu tergantung supirnya, tergantung kalian yang memiliki akun. Bagaimana cara kalian memanage, cara kalian untuk bertarung, dan cara kalian bagaimanapun itu. Jadi gua nggak
gimana ya, agak heran ketika ada orang bilang, "Oh, dengan sumber daya segini gua nggak bisa dapat poin banyak," atau, "Hei, kalau kalian cek di video-video gua selalu ya, cek aja sumber dayanya. Apakah gua dapat banyak sumber daya? Enggak," gitu. Tapi gua memaksimalkan apa yang ada. Jadi contoh kemarin ketika KVK 2 gua bisa tembus sampai kill koin ke 300 juta, ya itu gitu. Bukan karena sumber daya gua kebanyakan, enggak, sumber daya gue terbatas malah. Tapi kita menggunakannya secara efisien. Dan nanti di KVK 3 juga gue sama pengen nyari jumlah kill point yang lebih banyak lagi. Karena alasannya kita dari awal main naikin ini, naikin itu, awakening ini, awakening itu, tujuannya apa? Cari kesenangan dalam hal kill point. Ya itu tujuan akhirnya gitu. Kita bersenang-senangnya dengan mengumpulkan kill point yang semakin banyak. Ya bebas sih kalau orang lain pengennya kayak gimana. Tapi ya kalau gua pribadi ya tinjauan gua adalah kill point untuk seru-seruannya kayak gitu. Dan bukan berarti gua karena nyarinya kill point jadi nyari yang lemah juga, enggak. Gua nyari yang biasa, yang penting standar dan memang selayaknya aja yang sepadan gitu. Kalau misalkan nyarinya yang lebih tinggi itu bukan nyari lawan namanya. Kalian memang nyetor nyawa kalian atau biarkan dia jadi atau biarkan kalian menjadi poin untuk dia, dan itu nggak layak dong gitu. Kalian siapa? Seperti itu ya. Itu untuk penentuan dari pasukan. Jadi alasannya sudah jelas. Dan nanti ketika kalian mau masuk ke KVK, dan utamanya gue di KVK 3, ya gue nggak langsung menggunakan full pasukan tier 6, tapi gue bakalan step by step bertahap untuk membiasakan diri dulu. Karena setiap tier kita perubahan tier pasukan itu yang bikin kita kerasa banget bedanya itu adalah di proses healingnya atau proses penyembuhannya. Jadi proses penyembuhannya itu yang membuat kita terbiasa atau enggak nih sama pasukan yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Lalu yang perlu kalian perhatikan juga itu adalah equipment kalian. Ingat ya, di gua pribadi ya, kalau misalkan kalian diarah ke KVK 3 atau KVK 4, gue jamin kalau soal hero awakening, kalian hero season 1 atau hero season 2 itu pasti bisa untuk awakening kalau kalian online. Udah, intinya kalian online. Karena waktunya dari kalian main game sampai nanti ke KVK 4 itu hampir 1 tahun. Terus ke KVK 3 itu sekitar 10 bulanan ya, 10 bulan sampai 11 bulan, jadi hampir setahun juga. Masa ya nggak ada yang awakening gitu kan? Ya selama kalian bisa di manage, gue yakin sih bisa. Antara season 1 atau season 2 pasti ada yang awakening. Dan tentunya setelah seperti itu, apakah awakening saja cukup untuk kalian menghadapi gelombang yang ada di KVK 3 dan KVK 4? Ya jawabannya nggak cukup gitu. Kenapa nggak cukup? Ya kalian perlu yang namanya tadi equipment tingkat lanjut. Equipment tingkat lanjutnya itu adalah equipment seperti ini, equipment base yang tingkat emas. Jadi itulah yang kita cari selanjutnya. Jadi kalau untuk targetnya di KVK 4 yaitu ya minimal kalian punya satu hero full, istilahnya full equipment emas, tapi yang tingkat monster aja. Terus nanti salah satu hero nya juga memiliki satu equipment yang tingkatan blessing tapi yang equipment bless. Kalau gue di sini yaitu helm. Dan helm ini baru sampai ke titik yang namanya Defense Crown. Jadi masih tingkat epic. Kalau yang tingkat epic ini gue bisa jamin sebelum KVK gue udah ready. Tapi kalau yang tingkat blessnya atau tingkat emasnya ini mungkin baru bisa berhasil antara pertengahan KVK atau ya akhir KVK gitu, kalau memang lancar sih. Tapi ya kembali lagi nanti kita lihat saja. Yang bisa gue jamin adalah gue punya item equipment blessed yang helm ini di tingkatan epic ketika gue baru masuk ke KVK 3 nanti. Jadi semuanya yang ada di sini tuh kenapa gua belum ditempa sama sekali equipmentnya ya, equipment emas ini semua belum ditempa,
gua masih nunggu yang namanya free KVK dan juga event yang namanya Durin. Event Durin itu sangat bagus banget ya buat kalian yang pengen nempa equipment tingkat emas. Epic atau emas, kalian tempat ketika event itu sangat-sangat worth it banget ya. Karena feedbacknya tinggi. Nanti gue bakalan buat video terpisah. Lalu selain ini yang menjadi penentu juga itu adalah memang skillnya juga menentukan. Tapi ya skill bisalah kita nanti bicarakan lagi. Tapi yang equipment ini itu bener-bener ya, jujur gua nyampe emas itu butuh waktu hampir 8 bulan atau hampir 10 bulan ini gua ngumpulin equipmentnya atau bahan-bahannya untuk bisa nyampe emas. Itu dari pertama kali gua main. Nah, dan itu sangat sulit ya ketimbang kalian cuman mengawakenkan hero. Itu sih menurut gua. Makanya kalian harus fokus untuk equipmentnya. Dan bagaimana videonya ya kalian bisa cek aja. Gue udah pernah bikin videonya. Jadi tinggal scroll dari playlist. Terus juga yang penting itu adalah monnya. Seperti yang gue bilang tadi, mon juga penting. Jadi peningkatan kecepatan berbaris satu ekor mon itu di atas 40 itu sudah wajib ya di pasukan utama. Jadi di sini kita bisa lihat pasukan utama itu kecepatan berbarisnya sudah di atas 40%. Itu sudah dihukumi wajib kalau menurut gua sih. Terus nanti sudah waktunya semua partnya juga kita usahakan legendary ya, soal statnya bisa nyusul kalau bisa sesuai seperti itu. Jadi equipment mon yang sudah awakening itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi jangan terlalu fokus kalian untuk mencari yang namanya gue pengen awakening ini, gue pengen awakening ini, gue pengen awakening ini. Hero-hero kalian walaupun season 3 sekalipun ya, contoh kayak Roski atau siapapun itu ya, kalau misalkan kalian skillnya aja belum bagus, mon kalian masih jelek, equipment kalian boro-boro ada yang emas, itu tetap jadi poin ya kan, itu tetap jadi kalung poin, kalian tetap bakalan jadi tempat dibully. Dan utamanya gue pasti bakalan mencari kalian yang kayak gitu ya, karena itu adalah sasaran numpuk untuk mendapatkan kill point menurut gua. Karena yang mereka yang pakai hero awakening tapi stat dari mon atau equipment itu masih di bawah rata-rata, itu sama halnya seperti hero epic yang ada di KVK ya, intinya gitu. Kalau menurut gua cuman di cosplay aja dia jadi hero legendary, tapi aslinya mah tingkatannya mirip kayak hero epic. Jadi gua nggak masalah sama sekali kalau walaupun gua dikeroyok kalau misalkan isinya yang kayak gitu, yang monnya belum jadi, equipmentnya belum jadi. Ya, gue malah seneng kalau ketemu di KVK karena apa? Itu adalah sumber poin gua. Oke, seperti itu. Jadi ini progresnya, lanjutannya gimana? Gue juga udah jelaskan ke kalian. Tinggal gimana kalian, apakah mau mengikuti atau bagaimana? Dan role yang lain juga sebenarnya bisa aja, tinggal ubah aja kalian fokusnya kemana. Kalau gua fokusnya ke sini, kalau kalian pikemen berarti fokusnya ke sana gitu. Itu easy aja sih. Tinggal kalian bermanuver, kalian bermanage, dan kalian berpikir saja mana yang cocok untuk kalian. Oke, ini aja yang bisa gua bagi untuk kalian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Salam Viking dan bye.